Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kirong Kojati. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kita berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Salam persatuan, salam persaudaraan untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Tetap jaga persatuan, tetap jaga persaudaraan kita. Sosok yang masih menjadi misteri, sang legenda, orang pilihan. Banyak di antaranya yang tidak mau mengakui dan takut untuk mengakui. Dan banyak di antaranya yang sudah mau untuk membuka diri untuk menerima sesuatunya. Semua ini atas kehendak Allah. Secara logika, tentang kisah Satrio Piningit memang belum terungkap. Tapi secara unsur kegaiban semuanya sudah ada. Jelas sekali sudah ada. Tinggal kalian yang mau untuk menerima atau tidak. Banyak orang akan berpikiran yang tidak mungkin mereka pikirkan. Kenapa? Sudah banyak. Sekarang gini aja, contohnya dari contohnya. Ada suatu orang yang melihat sosok makhluk astral. Itu banyak sekarang, dan di situ dibilang nggak nyata, secara logika nggak nyata, tapi mereka bisa menampakkan diri dan orang-orang yang bisa melihatnya. Jadi kenapa kita tidak mau membuka? Kenapa kalau kita seperti ini dianggap yang tidak-tidak? Berarti pola pikir kalian itu kemana? Alam ini menyimpan banyak misteri yang perlu dipecahkan. Tapi kalian menutup diri kalian tentang petunjuk yang ada di sekitar sini, sekitar alam ini. Sosok Satrio Piningit yang banyak tidak disukai di sekelilingnya, tapi namanya mendunia, tapi jiwanya mendunia. Dia terkenal, dia terpandang. Walaupun di dalam lingkupnya dia disepelekan, dia dianggap tidak mampu, tapi nyatanya dia bisa mendunia. Itulah sosok yang sangat luar biasa. Kehidupan itu akan berputar. Jadi jangan pernah menganggap seseorang itu akan seperti itu terus. Kelak dia pasti akan bangkit dan akan menjadi lebih dari yang kalian kira dan jauh lebih dari yang kalian bisa. Hati-hati dalam menilai seseorang, menanggapi seseorang, karena semuanya itu sudah takdir yang menentukan. Tinggal kita mau untuk berkembang atau tidaknya. Fenomena-fenomena alam yang sudah bertebaran, sudah bermunculan, sekarang ini tinggal kita mau untuk mempelajarinya, tinggal kita mau untuk mendalami suatu fenomena yang terjadi. Di dalam suatu fenomena itu pasti akan muncul suatu pertanda-pertanda tersendiri, pertanda-pertanda tentang kisah-kisah yang masih belum terpecahkan. Jadi di dalam suatu fenomena itu pasti akan tersimpan suatu makna yang sangat penting untuk kita pelajari. Di mana sosok sang legenda itu? Di mana letaknya atau di mana tempatnya? Sebenarnya kalian sudah memahami, sebenarnya kalian sudah mengetahui. Tinggal pola pikir kita untuk berpikiran ke situ itu nyampe apa enggak. Kita mau membuka diri kita untuk hal-hal seperti itu apa enggak. Suatu hal yang kelak akan banyak orang menantikan. Tapi sekarang kalian menghina, tapi suatu saat kalian akan takut dan kalian akan mengharapkan pertolongannya. Itulah gambaran-gambaran apa yang ada di muka bumi ini. Kenapa rasa persaudaraan? Kenapa persaudaraan itu harus diterapkan? Karena persaudaraan akan diterapkan, rasa damai itu akan muncul. Dan jangan pernah kita menyakiti hati seseorang, hati orang lain.
Jangan kecewakan kepercayaan kita, jangan kecewakan kebersamaan kita, persatuan kita. Jangan hancurkan itu semua dengan hal yang tidak penting atau yang merugikan orang lain. Kita harus berpikir yang jernih untuk melakukan suatu hal yang baik. Apakah itu akan merugikan orang banyak atau merugikan diri kita, atau menguntungkan diri kita tapi merugikan orang banyak? Kalian harus memandang di situasi seperti itu. Keuntungan yang kita dapat tapi kita mengorbankan orang lain percuma. Jadi bagaimana kita mempersatukan, memperkuat kembali itu dari diri kita. Kita bersama-sama untuk apa? Untuk menjalin suatu persaudaraan, mempererat rasa persaudaraan sehingga menciptakan suatu perdamaian. Mungkin itu tidak akan bisa ditangkap oleh orang-orang yang tidak bisa berpikir secara logika, secara jernih, karena yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara untuk mendapatkan uang, mencari uang, mendapatkan uang, mencari uang. Hanya itu, tanpa memikirkan rasa persaudaraan yang sangat penting. Di saat uang banyak, harta melimpah, tapi di saat itu pula semua itu tidak ada gunanya, tidak bisa digunakan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian cari? Pasti saudara yang akan membantu kalian bersama-sama. Sekarang ini kita harus berhati-hati dalam menanggapi situasi yang telah terjadi. Kita berpola pikir yang jernih. Di dalam semua ini pasti ada makna yang tersimpan, ada makna yang tersembunyi untuk kita resapi, untuk kita pecahkan. Semua itu atas kehendak Sang Maha Kuasa. Tinggal kita mau untuk membuka diri dan mau untuk menjalani ini semua dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Semua ini pasti berakhir dan akan menemukan suatu titik kebahagiaan jikalau kita bersabar. Kita mempersatukan rasa persaudaraan, pasti akan timbulnya perdamaian di muka bumi ini. Semua ini tinggal kembali kepada kalian. Sosok itu, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar? Dia bertaruh nyawa untuk apa yang harusnya dia lakukan. Tinggal kalian untuk menerima dan mengkaji kembali. Tinggal kalian itu. Intinya itu, semua ini kembali kepada diri kalian. Sosok yang masih tersembunyi, orang pilihan ini memiliki cakra yang sangat luar biasa, cakra dari alam, cakra dari para leluhurnya, atas kehendak Sang Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Semua itu kehendak dari Sang Maha Kuasa. Kun fayakun, semua itu pasti terjadi. Yang kalian butuhkan siapa? Pemimpin. Pemimpin yang apa? Pemimpin yang dapat memimpin kita ke jalan yang baik. Pemimpin yang dapat menuntun kita dan mempersatukan kita dalam suatu kebaikan dan perdamaian. Itulah pemimpin dunia yang sangat luar biasa. Yang kita tunggu, yang kita cari, pemimpin yang dapat mempersatukan rasa persaudaraan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita dipersatukan dalam rasa persaudaraan, dalam cinta, damai, cinta, kasih sayang. Untuk semuanya, untuk muka bumi ini, untuk apa yang telah terjadi. Kita tetap bersatu dalam satu teguh tauhid yang sama, kebaikan, dan terus kebaikan. Satu persaudaraan akan menimbulkan rasa damai di muka bumi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.